Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Dayah Online Aceh News. Ini ada pernyataan kontroversi teman-teman ya, dari seorang politikus dari Partai Demokrat ya, yang bernama Benny Kaharman, politikus Partai Demokrat asal NTT. Dia menyinggung bahwa Aceh selalu ketergantungan dengan MOU Helsinki. Sedikit-sedikit Helsinki. Nah, ini ternyata MOU Helsinki hari ini menjadi jebakan terhadap Aceh. Dulu, rakyat Aceh percaya bahwa salah satu hal yang ditakuti oleh Jakarta adalah ketika kita menyinggung tentang MOU Helsinki. Tapi ternyata tidak. Mereka sekarang sudah mulai menyingkirkan, menghilangkan kata-kata perdamaian MOU Helsinki. Apa artinya perdamaian? Kalau misalnya referensi atau rujukan bangsa Aceh sebenarnya kepada MOU Helsinki. Dulu, ketika rakyat Aceh mau berdamai dengan pemerintah pusat, karena ada pihak penengah, yaitu ada AMM, Aceh Monitoring Mission, Aceh Monitoring Mission. Jadi di mana kalau ada perselisihan antara pemerintah pusat dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka, maka yang akan menyelesaikannya adalah pihak dari AMM ya, Aceh Monitoring Mission. Tapi apa jadinya hari ini, teman-teman? Ya, ternyata ketika ada persoalan di Aceh selalu dikaitkan dengan MOU Helsinki. Tapi respon Jakarta seolah-olah MOU itu menjadi sebuah momok, dijadikan momok oleh bangsa Aceh ataupun oleh orang GAM untuk menakuti Jakarta. Nah, sebenarnya rakyat Aceh masih menginginkan adanya keikhlasan dari pemerintah pusat ketika GAM mau berdamai dengan pusat. Artinya apa? Seharusnya walaupun tidak seluruhnya direalisasikan tentang MOU Helsinki, ada sebahagian poin yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, agar rakyat Aceh tidak menganggap bahwa Jakarta selalu menipu rakyat Aceh. Tapi kalau begini, sedikit-sedikit dianggap kita selalu menakuti Jakarta dengan MOU Helsinki, sehingga apapun hari ini tuntutan rakyat Aceh untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki, ini sungguh tidak ditanggapi lagi oleh pemerintah pusat. Ingat bahwa bukan sekali ini saja Aceh sudah ditipu oleh pusat. Perjanjian Lamtih masa DITI. Kemudian MOU Helsinki. Ini sudah nyata terlihat bahwa pemerintah pusat tidak serius dalam menjalankan amanat dari MOU Helsinki. Seharusnya DPR bukan malah melihat MOU itu sebuah momok, tapi bagaimana melihat bahwa ada poin-poin yang memang harus diselesaikan dulu dan harus dikonsultasikan dengan masyarakat Aceh. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah Aceh dengan pusat agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Harus jelas. Nah, tentang pernyataan anggota DPR RI asal NTT tersebut dari Partai Demokrat, ya, bisa langsung kita lihat videonya teman-teman ya. Oke. Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Jangan sampai nanti budaya di sana, budaya tunggu transfer terus Pak Mustafa.
Iya kan, oh, kapan lagi ya kan? Kapan lagi Aceh, kapan lagi pusat transfer? 10 triliun setiap tahun kurang lebih. Selama 20 tahun, ratusan triliun dana pusat ini dikasih ke Aceh. Dan kita inginnya supaya bebaskan Aceh dari ketergantungan fiskal yang berlebihan. Tapi tadi sudah dijelaskan bukannya membebaskan tapi malah membuat Aceh makin tergantung. Itu juga dipikirkan, Pak. Kemudian yang kedua, yang kontra tadi adalah ya kami menuntut akuntabilitas penggunaan dana otsus selama 20 tahun ini. Jadi jangan, mohon maaf teman-teman Aceh, sedikit-sedikit Helsinki. Sedikit-sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Itu menjadi duka kita lama. Sama kita Pak. Tadi saya katakan, duka Aceh, duka kami juga. Tapi kita mulai dengan yang baru dalam rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama kita. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa yang menginisiasi perdamaian Aceh antara GAM dengan Jakarta, dengan pemerintah pusat pada waktu itu, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kemudian bagaimana Yusuf Kala menjumpai petinggi-petinggi GAM di luar negeri untuk mengajak mereka dalam sebuah forum diskusi. Sempat terjadi alot karena ada tolak tarik antara permintaan GAM dan tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Begitu juga ada tawaran pemerintah pusat kepada GAM yang juga tidak disetujui. Ya, maka terjadi MOU Helsinki ini sebenarnya melalui proses yang sangat panjang. Ketika ditawarkan otonomi, tidak diterima oleh GAM. Nah, tapi GAM pada waktu itu meminta yang namanya self-government atau pemerintahan sendiri. Namun itu dituangkan di dalam MOU. Nah, Anda boleh baca kembali tentang MOU Helsinki. Mekanisme penyelesaian konflik di Aceh melalui self-government atau pemerintahan sendiri. Walaupun hari ini salah seorang yang juga inisiator yang ikut dalam melobi pertemuan antara GAM dan pihak pemerintah Indonesia pada waktu itu, Johan Christensen, mengakui bahwa sebenarnya self-government itu atau pemerintahan sendiri itu hal yang dibicarakan secara tidak serius. Karena model penyelesaian macam itu belum pernah ada. Nah, tapi itu hanya sebuah permainan politik. Jadi di bahasa resminya disembunyikan supaya ya tokoh-tokoh GAM terkecoh. Seolah-olah Aceh ini diberikan sebuah pola untuk membentuk pemerintahan sendiri, di mana disebutkan ada benderanya, ada kanun, ada himne, kemudian polisi-polisi direkrut dari Aceh. Nah, itu strategi pusat untuk melemahkan pendirian GAM pada waktu itu. Nah, sekarang kalau memang pemerintah pusat tidak merealisasikan tentang MOU, maka sungguh kita sayangkan. Makanya kenapa ada area-area kecil yang kembali meneriakkan kata merdeka, yang kembali mengibarkan bendera walaupun tidak diizinkan dalam setiap momen atau kegiatan, apalagi ke depan menjelang milad Gerakan Aceh Merdeka. Maka akan ada upacara-upacara pengibaran bendera. Rakyat Aceh tidak percaya kepada pemerintah pusat yang selalu membohongi rakyat Aceh. Walaupun hari ini dikatakan bahwa triliunan dana sudah digulirkan setiap tahun ke Aceh, tetapi Aceh tidak pernah berubah
dari segi pembangunan, dan segala macam. Tapi harus diingat bahwa ada hasil Aceh yang juga diambil oleh pusat. Ada kontribusi rakyat Aceh terhadap Jakarta. Bukan sedikit rakyat Aceh berkorban terhadap Jakarta. Jangan hari ini ketika negara ini sudah maju, negara ini sudah kuat, seolah-olah tidak nampak sama sekali jasa bangsa Aceh. Itu perlu diingat, teman-teman ya. Oke, tentang hal ini kita tunggu komentar teman-teman. Bagaimana seharusnya menyikapi tentang hal ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.